Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana kita memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar. Marilah kita buka pertemuan kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut ulama usul fiqh, as-sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sunnah atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan penafsiran Al-Quran dalam praktek atau penerapan ajaran Islam secara faktual dan ideal. Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan perwujudan dari Al-Quranul Karim. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sumber hukum syariat Islam yang kedua setelah Al-Quranul Karim. Keberadaan sunnah bisa merupakan pendukung dan penguat kandungan Al-Quran, bisa pula sebagai tafsir dan penjelasannya. Dan secara terpisah, as-sunnah juga merupakan landasan tasyri', penetapan hukum yang melahirkan berbagai hukum, serta merupakan nas, ketetapan untuk menghalalkan ataupun untuk mengharamkan sesuatu yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Namun sangat disayangkan masih ada sebagian orang yang mengaku muslim namun menolak sunnah secara total, mengatakan Al-Quran telah cukup. Itu kata mereka. Tidak diragukan lagi, anggapan dan ucapan seperti itu adalah kedustaan. Bahkan dengan begitu mereka telah mendustakan Al-Quran dan sekaligus as-sunnah. Bukankah Al-Quran telah memerintahkan untuk mengambil apa saja yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi apa yang dilarang beliau, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pula kelompok tertentu yang memilah-milah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni mengambil sebagian yang cocok dengan selera dan akalnya saja. Sementara apabila akal dan seleranya tidak cocok, maka dia tolak sunnah tersebut. Sikap seperti ini telah melanda sebagian besar kaum muslimin, bahkan terkadang karena saking tidak taunya ia berani menentang sunnah, bahkan menghujatnya. Ada juga kelompok yang menerima sunnah dan tidak menolaknya, akan tetapi memahaminya dengan berbagai takwil atau interpretasi yang jauh dari kebenaran, seperti yang dilakukan oleh kelompok orang yang silau kepada budaya barat. Mereka menggulirkan faham sesat, yaitu pluralisme dan inklusivisme. Faham ini menyejajarkan Islam dengan agama-agama lainnya. Semuanya diyakini benar dan diridhoi Allah. Mereka tidak tahu atau pura-pura lupa dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 120 yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani
tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Sementara itu, sebagian kaum muslimin juga ada yang menyikapi sunnah Nabi dengan sikap meremehkan. Kalau mereka diajak untuk melaksanakan sunnah Nabi SAW, mereka beralasan, itu kan cuma sunnah. Padahal yang dimaksud sunnah di sini adalah hadis. Perilaku dan jalan hidup Nabi SAW di dalam berislam, yang boleh jadi itu adalah wajib diyakini dan wajib dilakukan, seperti sholat fardu, berumah tangga sesuai tuntunan Islam, menjawab salam dan sebagainya. Orang seperti ini telah salah persepsi, yakni beranggapan kalau menekuni sunnah Nabi berarti mengubah hukum dari sunnah menjadi wajib. Demikian pula jika mereka diingatkan supaya tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh syariat, mereka berdalih ini hanya makruh saja. Kepada mereka perlu ditanyakan, andaikan ada dua pilihan perbuatan, yang satu hukumnya sunnah dan yang lain adalah makruh, maka apakah masih juga memilih yang makruh daripada yang sunnah? Apakah ada sahabat Nabi SAW yang menanyakan sesuatu, kemudian setelah tahu bahwa itu sunnah, mereka meninggalkannya, dan ketika tahu bahwa itu adalah makruh, kemudian mereka justru mengerjakan? Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu diketahui bahwa patuh dan taat kepada Rasulullah SAW adalah patuh dan tekun menjalankan sunnahnya, mengamalkan. Dan patuh pada sunnah berarti patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut diantara dalil-dalilnya, ada perintah taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, disebutkan secara bergandengan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Surat 8 ayat 20. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Demikianlah penjelasan dari Al-Quran yang mengajak kita semua, kaum muslimin, untuk berpegang kepada sunnah Nabi SAW. Karena segala ucapan beliau yang berkaitan dengan agama bukanlah berasal dari kemauan hawa nafsunya, tetapi atas bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Demikian juga banyak hadis Nabi SAW yang memerintahkan setiap muslim untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan melarang berbuat menyelisih sunnah. Di antara sabda Nabi SAW yang menegaskan hal itu adalah dalam sebuah hadis, disebutkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yang artinya seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Lalu ditanyakan, siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia telah enggan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita lihat sikap sahabat Nabi SAW terhadap sunnah Nabi SAW. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, tiada sesuatu pun yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kecuali aku melakukannya, dan tidak pernah aku meninggalkannya. Aku khawatir jika aku meninggalkan sedikit saja yang beliau perintahkan, maka aku akan menyimpang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga ketika memegang Hajar Aswad, beliau berkata, sungguh aku tahu engkau hanyalah batu yang tidak memberi mudarat dan manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, maka tentu aku tidak akan menciummu. Dan sahabat-sahabat lain banyak sekali yang bersikap
sama dengan apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama Al-Qur'an, hadis menjadi poin yang sensitif dalam kesadaran spiritual maupun intelektual muslim. Tidak saja karena ia menjadi sumber pokok ajaran Islam, tetapi juga sebagai tambang informasi bagi pembentukan budaya Islam. Terutama sekali historiografi Islam yang cukup banyak merujuk pada hadis-hadis. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis menjadi semakin penting ketika makin banyaknya masalah yang muncul. Sementara Nabi dan sahabat telah banyak yang wafat. Ketika Nabi masih hidup, persoalan dapat dipecahkan dengan otoritas Al-Quran atau Nabi Muhammad SAW sendiri. Demikian pula pada masa sahabat, masyarakat dapat melihat praktek Nabi yang dijalankan oleh para sahabat. Tetapi setelah itu, berbagai informasi tentang Nabi menjadi sangat penting bagi kaum muslimin. Itu sebabnya setelah itu sangat banyak sekali muncul literatur hadis dalam berbagai bentuk dan jenisnya, dengan muatan-muatan hadis yang cukup beragam. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam haruslah dipahami secara benar dan tepat. Namun karena banyaknya serangan-serangan yang dilakukan oleh orang-orang Barat, maka banyak dari kalangan Muslim yang mulai berbeda pendapat dalam memaknai dan memahami hadis-hadis itu sendiri. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak pertengahan abad ke-19, sunnah Nabi SAW yang suci ini telah menghadapi berbagai macam serangan dari para kaum orientalis dengan beragam aksi yang mereka lakukan untuk menghancurkan esensi hadis Nabi. Oleh karena itu, kita perlu membawa umat Islam untuk dapat memahami hadis secara benar dan tepat. Pada kesempatan ini akan kita jelaskan tentang cara-cara atau metode dalam memahami hadis secara benar dan tepat. Kita akan utarakan prinsip-prinsip berinteraksi dengan sunnah. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, bahwa sunnah itu mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, komprehensif, manhaj asyumul. Artinya, as-sunnah mencakup semua lini kehidupan manusia, baik aspek vertikal, horizontal, maupun kedalamannya. Yang kedua adalah manhaj mutawazin, manhaj seimbang. Artinya, keseimbangan antara rohani dan jasmani, akal dan hati, dunia dan akhirat, idealitas dan realitas, cita-cita dan realita, teori dan aplikasi, yang gaib dan yang tampak, kebebasan dan tanggung jawab, keseimbangan antara individu dan kelompok, sikap mengikuti contoh Nabi, ittiba, dan mengada-ada atau ibtidak. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian karakteristik yang ketiga adalah manhaj muyassar, memudahkan. Artinya sunnah itu mempunyai karakter yang mudah, ringan, dan toleran. Ketiga karakteristik ini
yang akan mendatangkan pemahaman yang utuh terhadap suatu hadis. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, atas dasar inilah Syekh Yusuf Al-Qaradawi menetapkan 3 hal juga yang harus dihindari dalam berinteraksi dengan sunnah. Yang pertama, penyimpangan kaum ekstrim atau berlebihan. Yang kedua, manipulasi orang-orang sesat, intihal al-mubtilin, pemalsuan terhadap ajaran-ajaran Islam dengan membuat berbagai macam ajaran yang jelas bertentangan dengan akidah dan syariah. Yang ketiga, penafsiran orang-orang jahil, takwil al-jahilin. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu pemahaman yang tepat terhadap sunnah adalah mengambil sikap moderat atau wasatiyah, tidak berlebihan atau ekstrim, tidak menjadi kelompok yang sesat, dan tidak menjadi kelompok yang jahilin. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada prinsip-prinsip dasar dalam berinteraksi dengan sunnah. Yang pertama adalah kita perlu meneliti dengan seksama kesohihan sunnah sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan para imam hadis yang meliputi sanad dan matan, baik sunnah yang berbentuk ucapan, perbuatan, maupun persetujuan. Tidak cukup sampai di situ. Ia harus merujuk pada pendapat pakar di bidang ini, yaitu para ahli hadis yang telah menghabiskan usianya dalam mencari, mengkaji, dan menyeleksi hadis yang sahih dari yang lemah, hadis yang dapat diterima atau makbul dari hadis yang ditolak atau mardud. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama telah merumuskan kerangka besar bagi ilmu hadis, suatu cabang ilmu yang berakar kokoh dan mendasar. Dalam kaitannya dengan hadis, ilmu ini kedudukannya seperti ilmu usul fiqh dalam fiqh. Dalam kenyataannya, ilmu ini merupakan ilmu himpunan dari sekumpulan ilmu yang jumlahnya menurut Imam Ibnu Shalah mencapai 65 jenis ilmu. Bahkan Imam As-Suyuti dalam Tadrib Ar-Rawi ala Taqrib An-Nawawi menyebutkan angka 93 ilmu. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian prinsip yang kedua adalah memahami teks Nabi dengan baik seiring dengan petunjuk kebahasaan, konteks hadis, latar belakang pengucapan hadis oleh Nabi, atau yang disebut dengan asbabul wurud, konteks dari teks-teks Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang lain, dan dalam kerangka prinsip-prinsip umum serta tujuan-tujuan universal Islam. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus dibedakan pula antara hadis yang diucapkan dalam kerangka menyampaikan misi kerasulan dan yang bukan demikian. Dengan ungkapan lain, antara sunnah yang mengandung muatan hukum atau tasyri' dan yang tidak. Demikian pula hadis-hadis tasyri' yang bersifat umum dan permanen, dawam, dan yang bersifat khusus atau temporal, takkid. Sebab mencampurkan antara dua hal di atas merupakan kekeliruan yang parah dalam memahami sunnah. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian prinsip berikutnya adalah memastikan teks hadis tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, baik Al-Quran atau hadis yang jumlah rawinya banyak atau lebih sahih kualitasnya, atau lebih sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, atau lebih cocok dengan maksud-maksud penetapan hukum atau hikmatut tasyri', dan dengan tujuan-tujuan umum syariat yang bersifat pasti atau qat'i. Karena
disimpulkan bukan hanya dari satu atau dua hadis, tetapi diambil dari beberapa hadis dan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan lain. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada metode pemahaman hadis yang harus kita pahami. Yang pertama adalah memahami hadis sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Yang kedua, menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Kemudian, penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis yang tampaknya bertentangan, kompromi, atau tarjih terhadap hadis-hadis yang kontradiktif. Berikutnya adalah memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakang, situasi, dan kondisinya ketika diucapkan, serta memahami tujuan hadis itu. Berikutnya, kita perlu membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap. Kemudian, di antara metodenya adalah membedakan antara yang hakikat dan majas atau ungkapan. Kemudian membedakan antara alam ghaib dan alam kasat mata atau nyata. Berikutnya, memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis. Itu beberapa metode dan prinsip yang harus kita pegang dalam memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa lebih dekat dengan as-shawab, dengan kebenaran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita tutup dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.